Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Angin segar nampaknya datang untuk para pencinta sepak bola di Indonesia. Iya, PSSI bakal mengupayakan Tom Hee dan Ragnar Oratmangun debut saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam saat main di Hanoi, Vietnam. Seperti yang diketahui, skuad Garuda sejatinya dijadwalkan 2 kali bersua The Golden Star Warrior, yakni pada 21 dan 26 Maret mendatang. Sayangnya, 2 pemain keturunan baru timnas Indonesia, Tom Hee dan Ragnar Oratmangun, nyaris pasti tak bisa diikut sertakan dalam laga kandang di SUGBK pekan depan. Penyebabnya, mereka belum secara resmi mendapatkan status WNI, sementara batas pendaftaran pemain untuk laga tersebut sudah ditutup. Adapun Tom Hee dan Ragnar Oratmangun sejauh ini baru mengantongi berkas naturalisasi bertanda tangan Ketua DPR RI. Mereka masih harus melewati beberapa tahapan lagi, mulai dari penerimaan surat presiden hingga pengambilan sumpah dan pembuatan identitas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengungkap debut keduanya akan bergantung pada timeline penyelesaian proses naturalisasi. Walau begitu, Ketum PSSI memastikan pihaknya bakal berupaya agar Tom Hee dan Ragnar Oratmangun dapat memperkuat timnas Indonesia di laga kedua kontra Vietnam. Kemarin alhamdulillah berkas naturalisasi Tom dan Ragnar dari pimpinan DPR sudah keluar dan sudah kita terima kemarin sore. Hari ini masuk Mensesnek, semoga dalam 1-2 hari Bapak Presiden bisa mengeluarkan suratnya dan minggu depan diambil sumpah untuk Tom Hee dan Ragnar. Tergantung nanti prosesnya, karena ini kan harus melewati tahapan pembuatan KTP, paspor, pendaftaran. Ini masih ada proses, bukan berarti selesai. Iya, kita coba untuk Tom dan Ragnar bisa bergabung melawan Vietnam di tanggal 26 Maret, jelas Erick Thohir. Adapun selain Tom dan Ragnar, timnas Indonesia sejatinya masih punya 2 pemain lagi yang dinaturalisasi awal tahun ini. Nathan Joaon sudah lebih dulu mengantongi status WNI usai disumpah pada 11 Maret lalu. Sementara itu, Martin Paes akan ikut gerbong Tom dan Ragnar yang masih harus menunggu jadwal pengambilan sumpah. Kiper FC Dallas juga tadi dipanggil ke laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam lantaran ada proses lain yang harus diselesaikan. Adapun setelah gelombang naturalisasi awal tahun ini, Erick Thohir menyebut PSSI belum berencana menambah penggawa baru dalam waktu dekat. Pihaknya masih akan mencoba komposisi dan menghitung skuad yang ada sebelum kembali merekrut nama anyar ke skuad Garuda. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak menjamin skuad merah putih bakal mengalahkan Vietnam pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil dengan dukungan sederet pemain keturunan anyar tidak membuat Sintayong yakin Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Justru, alasan Sintayong tidak yakin dengan kemenangan saat laga kandang dan tandang melawan Vietnam adalah pemain-pemain yang berbasis di Eropa. Lantaran para pemain yang berkarir di Eropa harus memakan waktu untuk datang tepat waktu di pemusatan latihan. Target saya untuk memiliki persiapan dengan sebaik mungkin dalam menghadapi 2 pertandingan ke depan. Saya tidak bisa menjamin 100% kita bisa memenangkan 2 pertandingan tersebut melihat dari jarak perjalanan pemain, karena kita punya pemain yang bermain di Eropa. Mereka akan terbang ke sini, itu perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena itu, pertandingan pertama sebagai tuan rumah pada 21 Maret akan menjadi pertandingan yang lebih sulit bagi kami. Sedangkan pertandingan di Vietnam, pertandingan kedua pada 26 Maret 2024 akan sedikit lebih mudah bagi kita, jelas Sintayong. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi sindiran bek Vietnam Do Duy Man yang bingung timnas Indonesia banyak dihuni pemain keturunan. Ia mengatakan dirinya juga akan bingung melihat skuad Vietnam beberapa tahun ke belakang. Mempersiapkan pertandingan kontra Vietnam, pelatih timnas Indonesia Sintayong memang membawa banyak sekali pemain keturunan.
Oleh sebab itu, Do Duiman melakukan sindiran yang mengaku bingung Vietnam melawan Belanda atau timnas Indonesia. Mungkin mereka bingung timnas Indonesia di bawah kepemimpinan ini semakin bagus gitu. Sama ketika kita juga melihat Vietnam, mungkin 5-6 tahun lalu kita bingung. Kenapa mereka bagus, tapi gak apa-apa, sama-sama bingung. Yang penting hasil nanti. Orang kita pernah bingung, mereka bagus banget. Kok gak boleh mereka bingung juga ngelihat kita, gantian gitu. Jelas Erick Thohir. Sementara itu, Nadeo Argawinata berpeluang kembali jadi kiper utama timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Jelang laga tersebut menghadapi Vietnam, Hernando Ari yang merupakan kiper utama timnas Indonesia harus mengalami cedera. Dia mengalami cedera bahu saat pertandingan Persebaya Surabaya melawan Bayangkara FC pada bulan Februari lalu. Hingga saat ini Hernando masih menjalani proses pemulihan cedera. Menurut Nadeo Argawinata, saat ini dia tidak terlalu memikirkan siapa yang akan bermain saat melawan Vietnam. Apalagi Sintayong membawa dua pemain lain yakni Adi Satrio dan Muhammad Riyandi. Dia yakin kiper terbaik akan dipasang di laga tersebut. Menatap laga melawan tim Golden Star, kiper berusia 27 tahun ini optimis mereka bisa mendapatkan hasil terbaik. Pasalnya ada beberapa pemain yang akan menjalani debut di laga tersebut. Mereka akan menambah kekuatan skuad Garuda dalam duel nanti. Selain itu, pemain yang berkarir di luar negeri siap bergabung dengan tim, kecuali Shen Patinama yang masih cedera. Saya tidak fokus pada siapa yang turun pada pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, karena kita tahu sendiri kiper utama di timnas Indonesia sedang cedera. Jadi siapapun yang turun besok saat melawan Vietnam pasti yang terbaik menurut pelatih. Semoga bisa membawa hasil yang maksimal untuk timnas Indonesia dengan pemain barunya. Jelas Nadeo Argawinata. Di sisi lain, timnas Indonesia juga tanpa diperkuat Kapten Asnawi Mangku Alam saat menjamu Vietnam nanti. Bukan cedera, Asnawi Mangku Alam harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Pemain Pot FC itu diganjar kartu kuning saat timnas Indonesia dikalahkan Irak dan imbang saat bersua Filipina. Selain itu, Sintayong juga tidak bisa memanggil Shen Patinama karena cedera. Kemarin saya rapat dengan Coach Sintayong mengenai persiapan pertandingan melawan timnas Vietnam. Coach Sintayong memaparkan kalau ada beberapa pemain yang belum bisa bermain karena cedera dan lain-lain. Lalu juga Asnawi Mangku Alam karena masih akumulasi kartu. Tentu perlu strategi untuk mengisi kekurangan pemain. Jelas Erick Thohir. Erick Thohir menjelaskan permasalahan absennya sejumlah pemain menjadi permasalahan timnas Indonesia. Ia mengatakan skuad Garuda butuh banyak pemain supaya bisa saling mengisi satu sama lain. Itu yang selalu saya bilang berulang kali, kenapa kita butuh 150 pemain itu sama. Di timnas senior pun, ketika misalnya Shen atau Asnawi cedera dan tidak bermain, pelapisnya tipis. Tinggal Pratama Arhan, mungkin nanti Sandy Walsh, beruntung ada Nathan Joaon, jadi tipis. Jadi itu yang saya bilang, di level senior pun kita harus punya 24 pemain yang standarnya sama. Jelas Erick Thohir. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface.